Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akhlak ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar kita baca bareng-bareng ya. Iya, Pak. Wahid, Senin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelumnya saya akan absen dulu ya, Bapak akan absen dulu yang hadir. Elias ada. Brondi oke. Vika Hadir, Pak. oke. Alwi oke. Ini ada yang nggak masuk? Iya, tanya sih. Oke. Masuk semua ya teman-teman. Baik, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang qanaah ya. Sebelumnya udah ada yang tahu belum qanaah itu apa? Belum. Qanaah Dan itu enggak? ini Apa? nggak sih apa namanya? Rasa cukup, rasa menerima sama apa yang kita miliki. Rasa cukup. Bisa jadi sih seperti itu. Jadi qanaah itu singkatnya kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, tapi bukan berarti kita berhenti untuk berusaha gitu. Itu qanaah. Nah, di sini Bapak ada kertas. Nah, nanti silakan anak-anak bisa menuliskan pertanyaan terlebih dahulu tentang qanaah yang anak-anak tahu dulu lah. Apa yang anak-anak tahu tentang qanaah gitu. Nanti tuliskan pertanyaan. Habis itu nanti ditukar ke temannya ya. Nanti yang Bapak tunjuk maju ke depan buat baca. Gitu ya. Siapa? Nih. Nah. Oh, gini aja. Nanti kumpulkan Bapak. Kumpulkan setelah tulis pertanyaan, kumpulkan lagi ke depan ya. Bisa ditulis dulu pertanyaannya. Tulis dulu. Gitu. Udah belum? Udah. Oke. Baik. Udah semua ya. Akan bagi nanti yang dapat tunjuk silakan maju. Udah, coba Mas Elias mungkin maju. Ya. Dibaca ya. Pertanyaannya apa sama jawabannya apa? Manfaat qanaah. Apa manfaat qanaah? Nah, jawabannya Apa ya, Pak? Dan apa? menghindarkan dari sifat rakus. Oke, bagus. Duduk. Baik ya. Nah, itu awalan dulu lah buat anak-anak mengerti dulu qanaah itu apa. Oke, baik. Di sini Bapak akan membagikan materi. Nanti bisa dibaca ya. Nanti Bapak akan memandu materi ini. Ini semua dapat. Nah, oke. Nah, kita akan belajar tentang qanaah. Nah, Slide 1 yang baca saya. mau baca? Oh, silakan. Dibaca yang pengertian qanaah. Apa itu qanaah? Oh. Itu Adalah sikap real apa? menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas
dan merasa kurang. Akan tetapi qanaah bukan berarti hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, statis, dan tidak mau menerima perubahan. Baik, bagus. Nah, itu pengertian qanaah. Jadi qanaah itu kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita, tapi kita tidak berhenti untuk berusaha, berhenti untuk bergerak buat apa mencari atau buat apa mencari misal mencari rezeki, mencari ilmu dan lain sebagainya. Jadi kita nggak stuck, kita nggak berhenti di satu tempat, tapi kita terus bergerak. Itu qanaah. Jadi bukan berarti kita malas-malasan, bukan berarti kita tidur-tiduran. Kita belajar. Seperti saat ini kita di kelas ini juga bagian dari kita bergerak, kita belajar gitu. Jadi bukan berarti kita menerima apa adanya. Gitu ya, anak-anak. Terus, nah selanjutnya, kenapa sih kita harus memiliki sifat qanaah? Nah, di situ ada ayat Al-Quran. Coba Mas Alwi bisa membaca ayatnya. Itu ada Quran surat Al-Ahqaf ayat 20. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayyuma yu'radul ladina kafaru 'alan nari azhabatum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum bima fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Baik, artinya? Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Baik, itu salah satu ayat yang menerangkan tentang qanaah, surat Al-Ahqaf ayat 20. Nah, selanjutnya itu keutamaan kita memiliki sifat qanaah. Nah, teman-teman, anak-anak bisa membaca di situ di slide keberapa ya itu ya, di sebelah kanan atas itu qanaah dalam kehidupan pribadi seorang muslim. Nah, fungsi dari qanaah dalam kehidupan diri seorang muslim itu ada dua. Yang pertama itu ada stabilisator dan yang kedua ada dinamisator. Nah, yang pertama ini apa? Fungsinya apa? Yang pertama ini untuk menghindarkan kita manusia, kita umat Islam dari sifat rakus. Nah, juga menghindarkan kita dari sifat tamak. Nah, itu untuk fungsi atau keutamaan dari sifat qanaah itu sendiri. Lalu yang kedua sebagai dinamisator. Dinamisator ini adalah untuk menghindarkan kita dari mengikuti hawa nafsu. Jadi kita akan menghalalkan segala cara untuk menuruti hawa nafsu kita. Misal kita nggak punya uang, kita mau beli HP. Nah, kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan HP itu. Nah, itu bagian dari tindakan yang tidak baik. Nah, dengan sifat qanaah, kita memiliki sifat qanaah ini, kita akan berjalan lurus. Misal kita mau beli HP, ya berarti kita mengumpulkan uang dengan cara yang baik agar kita bisa dapat HP. Itu merupakan sifat dari keutamaan dari memiliki sifat qanaah. Seperti itu anak-anak. Sebelumnya udah paham belum? Insya Allah. Udah paham. Oh, udah. Oke, insya Allah ya. Baik. Lalu dengan memiliki sifat qanaah ini, jiwa seseorang akan stabil karena di situ ada 8 poin. Coba mungkin Mbak Vika bisa membacanya. Dengan punya sikap qanaah, seseorang akan stabil karena ia mampu bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong. Kedua, bersabar dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi.
Yang ketiga, memiliki hati yang tentram dan damai. Keempat, merasa kaya dan berkecukupan. Kelima, membebaskan diri dan sikap rakus dan tamak. Keenam, hidup hemat, tidak bergaya hidup lebih besar pasak daripada tiang. Yang ketujuh, menyadari bahwa harta berfungsi sebagai bekal ibadah. Dan yang terakhir, menyadari bahwa kaya dan miskin itu tidak terletak pada harta tetapi pada hati. Nah, itu dengan kita memiliki sifat qanaah, itu jiwa kita itu memiliki mampu. Yang pertama bersyukur. Jadi misal kita dikasih HP, kita dikasih uang, walaupun itu cuma sedikit, kita merasa bersyukur. Kita mengucapkan syukur karena kita sudah diberikan oleh Allah nikmat dalam kehidupan. Termasuk ketika kita bisa makan, kita bersyukur. Nah, bersyukur karena sudah diberi rezeki berupa makanan. Karena kita tahu sendiri, anak-anak tahu sendiri bahwa banyak dari orang-orang di luar sana itu yang masih susah untuk mencari makan. Maka dari situ kita bisa bersyukur. Oh, kita sudah mampu makan walaupun cuma pakai nasi sama garam. Itu harus bersyukur. Yang kedua, bersabar. Nah, kita akan dengan kita memiliki sifat qanaah ini, kita akan bisa untuk bersabar. Misal kita mau beli HP yang harganya misal 10 juta. Nah, kita bersabar untuk mengumpulkan uang. Nah, itu bagian dari sifat qanaah ini itu sendiri. Kita bersabar untuk mengumpulkan uang tanpa kita harus misal mencuri atau kita korupsi. Nah, kita bersabar, nah seperti itu. Lalu kita memiliki hati yang tentram dan damai, jadi kita tenang. Kalau misal kita mau beli HP dengan cara mencuri, pasti kita akan was-was. Nanti diikuti Intel apa enggak ya? Ada polisi enggak ya? Nah, kayak gitu. Itu bagian dari sifat qanaah seperti itu. Nah, sebenarnya udah pada paham atau belum? Insya Allah ya. Insya Allah. Ada yang ditanyakan nggak? Belum. Tanya Pak. Apa? Soalnya kita iri sama tetangga habis punya motor baru. Terus kita main togel menang terus beli motornya gimana Pak? Itu kan kita main togel itu kan bagian dari kita menuju jalan cepat. Jalan cepat biar dapat Pak. Itu. Hati senang, nggak gelisah. Tapi kan togel ini merupakan tindakan yang tidak baik. Mungkin hati kita senang dapat memenangkan misal motor kayak gitu. Tapi kan hati kita nggak tenang gitu. Oh, nanti kalau misal kita tiba-tiba waktu menang terus ada malaikat yang datang kan nggak enak. Itu kan nggak tenang. Nggak bisa bagi. Nanti hartanya diambil orang nanti. Digilir nanti. Nah gitu ya, jadi gitu. Ada yang tanyakan lagi? Udah ya. Oke, jadi intinya sifat qanaah ini sifat kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita tanpa kita bermalas-malasan. Iya, bukan berarti kita bermalas-malasan kayak gitu. Jadi misal Allah memberikan rezeki yang segini, ya udah kita syukuri aja. Tapi kita tetap berusaha mencari rezeki karena kalau misal kita diam aja ya kita nggak dapat apa-apa kayak gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak akan mengasih tugas. Nah, di pertemuan ke depan ya, pertemuan depan nanti bisa dikumpulkan ya. Nah, tugasnya itu anak-anak silahkan mencari contoh dari sifat qanaah itu seperti apa. Ya, nanti bisa ditulis, tugasnya ditulis. Ya. Contoh dari sifat qanaah, nanti sebutkan 5 contoh qanaah itu ya kayak gimana sih? 5 contoh. Kan udah paham kan tadi kan? Oke. Nah, jika sudah, mungkin ini pelajaran yang pada kesempatan kali ini semoga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari biar kita terhindar dari tindakan-tindakan kejahatan. Kita terhindar dari tindakan-tindakan yang
dilarang oleh agama. Seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wahid inan salasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri.